Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reza Septiana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video pembelajaran kimia yang diberikan oleh Ibu Eva Nilasari. Materinya yaitu tentang unsur transisi periode keempat. Oh iya teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Materinya yaitu tentang unsur transisi periode keempat. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video pembelajaran yang telah Ibu Eva Nilasari berikan. Yang pertama, soalnya yaitu, apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa membentuk mineral? Jawabannya yaitu, unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Zn atau Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu, bagaimana kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Jawabannya yaitu, unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur. Yang pertama yaitu skandium atau Sc. Skandium ditemukan dalam berbagai biji logam, tetapi keberadaannya di alam jarang ditemukan. Keberadaannya di alam diperkirakan antara 5 ppm hingga 30 ppm. Contoh senyawa yang mengandung skandium adalah SCOH3 dan Na3SCF6. Yang kedua yaitu titanium atau Ti, merupakan logam ke-9 terbanyak, 0,6% kerak bumi. Titanium di alam dapat ditemukan dalam mineral rutil atau TiO2 dan ilmenit FeTiO3. Contohnya senyawa yang mengandung unsur titanium yaitu TiCl4. Yang ketiga yaitu vanadium atau V adalah logam abu-abu yang keras dan tersebar luas di kulit bumi sekitar 0,02% massa. Vanadium ditemukan dalam mineral vanadit Pb3VO42, patronit V25S5, dan karnotif K2OU2 2VO4 3H2O. Contoh senyawa yang mengandung unsur vanadium adalah V2O5 yang digunakan untuk katalis pada pembuatan asam sulfat. Yang keempat yaitu kromium atau Cr, terletak pada golongan 6B periode keempat dan merupakan salah satu logam yang penting ditemukan sekitar 122 ppm dalam kerak bumi. Kromonium ditemukan dalam mineral kromit FeCr2O4. Kemudian sambungannya yaitu mangan ditemukan dalam mineral pirolisit MnO2. Contoh senyawa yang mengandung unsur mangan adalah KMnO4 yang banyak digunakan sebagai zat pengoksidasi dalam analisis di laboratorium. Yang keenam, besi atau Fe. Besi atau Fe ini adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi, seperti hematit Fe2O3, siderit FeCO3, dan magnetit Fe3O4. Logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Larutan asam sulfat pekat dapat mengoksidasi logam besi menjadi ion Fe3+. Sementara larutan asam nitrat pekat akan membentuk lapisan oksidasi Fe3O4 yang dapat menghambat reaksi lebih lanjut. Umumnya besi dijumpai dalam bentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +2 dan +3. Beberapa contoh senyawa besi 2 antara lain yaitu FeO atau hitam,
FeSO4, 7H2O hijau, FeCl2 kuning, dan FeS hitam. Ion Fe2+ dapat dengan mudah teroksidasi menjadi ion Fe3+. Bila terdapat gas oksigen yang cukup dalam larutan Fe2+, sementara itu senyawa yang mengandung ion besi 3 adalah Fe2O3 coklat merah dan FeCl3 coklat. Kemudian kobalt atau Co di alam diperoleh sebagai biji smaltit CoAs2 dan kobaltit CoAs5 yang biasanya berasosiasi dengan Ni dan Cu. Kemudian kelanjutannya lagi yaitu biji nikel atau Ni di alam banyak ditemukan dalam mineral platinum Fe959S8 dan gernatit H2NiMg SiO4 2H2O. Kemudian tembaga atau Cu merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam precious metal. Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa yaitu biji mineral seperti pirit tembaga, kalpopirit, CuFeS2, bornit Cu3FeS3, kuprit Cu2O, melakonit CuO, malasit CuCO3, CuOH2. Semua senyawa tembaga satu bersifat diamagnetik dan tidak berwarna, kecuali Cu2O yang berwarna merah, sedangkan semua senyawa tembaga 2 bersifat paramagnetik dan berwarna. Senyawa hidrat yang mengandung ion Cu2 berwarna biru. Beberapa contoh senyawa yang mengandung tembaga 2 dan Cu2 hitam, CuSO4 5H2O biru dan CuS hitam. Kemudian selanjutnya yaitu seng atau Zn. Terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende ZnS dan kalmin ZnCO3 dan senyawa silika seperti hemimorfit ZnO, ZnSiO3, H2O. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu ada 2 soal. Yang pertama, apakah unsur golongan periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau bersenyawa membentuk mineral? Nah, kemudian bagaimana kelimpahan keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? Jawabannya untuk pasangan yang kemudian soal yang ketiga, tentukan pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Untuk ini tadi sudah saya urutkan jawaban yang benar. Jadi untuk unsur skandium mineralnya yaitu torfetit, titanium mineralnya titanit, krom mineralnya kromit, vanadium mineralnya vanadit, mangan pirolusit, besi mineralnya kuprit, kobalt mineralnya smaltit, nikel mineralnya garnerit, tembaga mineralnya malasit. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan tabel 1, bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Jawabannya yaitu unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi bilangan oksidasi atau bilox yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat unsur transisi melepaskan elektron pada subkulit PS, 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3 dan ikut dilepaskan. Bilangan oksidasi umum yang dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah +2 dan +3. Sementara, bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah +7. Pada unsur mangan, 4S
dan 3D7 bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, dan Cu2+. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada anion oksida seperti CrO42-, Cr2O72-, dan MnO4-. Selanjutnya, jawaban yang kedua yaitu soalnya bagaimana bilox yang stabil dan unsur golongan transisi periode keempat. Stabil dengan bilox tinggi atau rendah, pertanyaannya itu. Jawabannya yaitu pada tabel di atas terlihat bahwa dari Sc sampai Mn tingkat oksidasi tertinggi sama dengan total elektron pada subkulit 4s dan 3d. Namun dari Fe sampai Zn, meski terdapat lebih banyak elektron pada subkulit 3d, elektron ini terikat semakin kuat ke inti. Hal ini dikarenakan muatan ini bertambah besar dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, tingkat oksidasi tertingginya tidak lagi sama dengan total elektron di subkulit 4s dan 3d. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ada 2 soal. Maaf yang tadi yang untuk mencocokkan antara unsur dan mineral tadi sudah tergabung dalam pertanyaan yang pertama yang ada 3 soal itu. Kemudian ini adalah pertanyaan yang ketiga, ada 2 soal, yaitu nomor satunya pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektron ada yang tidak berpasangan. Nah, ini adalah tabelnya. Jawaban nomor 1, unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Kemudian untuk nomor 2, jika Zn bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Jawabannya yaitu sifat magnet. Sifat magnet adalah salah satu sifat unsur transisi karena mempunyai daya tarik ke magnet. Namun sifat magnet ada 3 macam, yaitu yang pertama diamagnetik atau ditolak. Nah, artinya sifat magnetik yang ditolak dari medan magnet alias tidak tertarik. Syarat dari sifat magnet ini yaitu seluruh orbital terisi penuh. Contohnya Zn. Kemudian sifat yang kedua yaitu paramagnetik. Nah, paramagnetik ini artinya pedalaman. Sifat magnet yang sedikit ditarik ke medan magnet. Syaratnya yaitu hanya satu elektron yang tidak berpasangan. Contohnya Sc. Kemudian untuk sifat yang ketiga atau yang terakhir, ferromagnetik atau besi itu kuat. Sifat magnet yang ditarik kuat ke medan magnet syaratnya adalah semakin banyak elektron tidak berpasangan atau lebih dari satu. Contohnya Fe, Co, dan Ni. Nah, dari ketiga sifat magnetik itu tersebut, unsur-unsur transisi periode keempat memegang pada sifat magnet paramagnetik. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir ada 2 soal. Nomor 1 yaitu bagaimana kecenderungan kerapatan dan unsur Sc sampai Zn. Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atom. Jawabannya yaitu kisi logam kerapatan transisi sangat rapat yang ditunjukkan tingginya kerapatan unsur-unsur transisi. Logam membentuk struktur terjejal dengan atom-atom logam yang berukuran sama, tersusun sangat rapat dalam kristal logam. Dalam kristal logam ini, ion-ion positif logam menarik dengan larutan elektron yang dimiliki oleh seluruh kristal. Dalam sel satuan kisi kristal logam ada 2 macam. Susunannya itu struktur terjejal heksagonal closed packet atau HCP. Struktur yang kedua terjejal kubus, cubic closed packet atau CCP. Nah, itu bedanya ada yang
terjejal kubus, dan terjejal heksagonal. Jenis kisi ini menyebabkan kekerasan logam berbeda bergantung pada kerapatan susunan atom-atom dalam kisinya. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur Sc dan sampai Zn? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Jawabannya, yang nomor 2 ini, semua unsur transisi periode keempat bersifat logam, baik dalam sifat kimia maupun sifat fisis. Harga energi ionisasi yang relatif rendah kecuali Seng yang agak tinggi sehingga mudah membentuk ion positif. Demikian pula dengan harga titik didih dan titik leleh relatif tinggi kecuali Zn yang membentuk Td dan Tl relatif rendah. Hal ini disebabkan orbital subkulit pada unsur transisi banyak orbital yang kosong dan terisi tidak penuh. Adanya orbital yang kosong memungkinkan atom-atom membentuk ikatan kovalen di samping ikatan logam. Orbital subkulit 3D pada Seng terisi penuh sehingga titik lelehnya rendah. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam. Sifat itu disebabkan semua unsur transisi memiliki energi ionisasi yang rendah, yaitu kurang dari 1000 kilojoule mol min 1, dan keelektronegatifan rendah yaitu kurang dari 2,32. Itu adalah bilangan oksidasi. Senyawa-senyawa unsur transisi alam ternyata mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Adanya bilox lebih dari 1 ini karena mudahnya melepaskan elektron valensi. Dengan demikian, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya relatif lebih kecil daripada golongan utama. Nah teman-teman, itulah jawaban dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Eva Nilasari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga mohon maaf bila saya ada salah kata dalam penyampaian, dalam pengucapan saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.